Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Intan selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia beserta teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B2D ingin mempresentasikan mengenai pemeriksaan hemoglobin dengan metode Shahli dan POCT, Point of Care Testing. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Evi Noviandari, beserta teman saya, Azizah Puspasari. Adapun susunan acara pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua, penyampaian materi, dan acara yang ketiga, penutup. Mari kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Azizah Puspasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Puspasari, NIM 21101011090, selaku pembaca materi dari kelompok B2 dengan judul PPT Pemeriksaan HB Metode Shahli dan POCT. Pengertian pemeriksaan hemoglobin. Hemoglobin adalah protein globular yang mengandung besi, terbentuk dari 4 rantai polipeptida rantai asam amino, terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen dalam darah. Masing-masing rantai tersebut terbuat dari 141 sampai dengan 146 asam amino. Pemeriksaan hemoglobin adalah tindakan atau prosedur pemeriksaan dengan mengambil sampel darah. Pemeriksaan kadar hemoglobin berdasarkan warna yang terjadi akibat perubahan hemoglobin yang menjadi asam hematin oleh adanya HCl 0.1N. Pemeriksaan hemoglobin merupakan pemeriksaan yang cukup akurat untuk menentukan keadaan anemia, yang diikuti dengan pemeriksaan hematosen dan juga pemeriksaan jumlah resikulosit. Tujuan pemeriksaan HB hemoglobin. Pemeriksaan hemoglobin dilakukan untuk mengetahui kadar hemoglobin di dalam darah, untuk mendeteksi adanya anemia dan penyakit ginjal. Peningkatan hemoglobin dapat menunjukkan indikasi adanya dehidrasi, penyakit paru-paru, obstruksi menahun, gagal jantung, kongestif, dan lain-lain. Fungsi hemoglobin. 1. Penyimpanan oksigen dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. 2. Mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan baku. 3. Untuk mengetahui apakah seseorang kekurangan darah atau tidak dapat diketahui dengan pengukuran kadar hemoglobin. Penurunan kadar hemoglobin dari normal berarti kekurangan darah. Pemeriksaan HB hemoglobin metode Shahli. Metode Shahli adalah metode pemeriksaan hemoglobin yang dilakukan secara visual. Pemeriksaan hemoglobin dengan cara darah diencerkan dengan larutan HCl agar hemoglobin berubah menjadi asam hematin. Kemudian dicampur dengan aqueous hingga warnanya sesuai dengan warna standar. Alat dan bahan. 1. Hemometer set terdiri dari gelas berwarna coklat standar warna, tabung Shahli, batang pengaduk, HCl 0,1N dan aqueous, sampel darah, sikat pembersih. 2. Sarung tangan. 3. Perlah kecil dan pengalas. 4. Kapas alkohol 70%. 5. Jarum atau lancet. 6. Handskun steril. 7. Bengkok. Cara kerja metode Shahli. 1. Masukkan larutan HCl 0,1N dengan pipet HCl ke dalam tabung pengencer sampai pada angka 2. 2. Bawa alat-alat ke dekat pasien. 3. Cuci tangan. 4. Siapkan bengkok. 5. Pakai sarung tangan. 6. Ujung jari dibersihkan dengan kapas alkohol, biarkan sampai mengering. 7. Pegang bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak dan tekan sedikit supaya rasa nyeri berkurang.
8. Dengan memakai lancet steril, tusuk dengan cepat dengan arah tegak lurus. Jangan menekan-nekan jari untuk mendapatkan cukup darah. Darah akan bercampur cairan jaringan sehingga mudah encer dan bisa menimbulkan kesalahan. 9. Hapus tetes darah pertama dengan kapas kering. 10. Isap 20 UI darah dengan pipet sali. Bersihkan darah yang menempel pada bagian luar pipet. 11. Masukkan darah secara hati-hati ke dalam tabung sali yang sudah berisi HCl 0,1 N. 12. Bilas darah dalam pipet dengan menghisap dan mengeluarkan HCl 0,1 N beberapa kali. 13. Biarkan 4 menit 3-5 menit agar hemoglobin berubah menjadi asam hematin. 14. Encerkan larutan dengan Aquades tetes demi tetes sambil diaduk tiap kali menambahkan Aquades sampai warna larutan sama dengan warna pembanding. 15. Bila sudah sama, catat hasilnya. Metode POCT, Point of Care Testing. POCT atau Point of Care Testing merupakan pemeriksaan sederhana dengan menggunakan sampel darah dalam jumlah sedikit dan dapat dilakukan di samping tempat tidur pasien. POCT digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pemeriksaan laboratorium sehingga hasil yang didapat akan memberikan pengambilan keputusan klinis secara tepat dan efisien. Alat dan bahan yang digunakan yaitu strip tes hemoglobin, softlick dan lancet, alkohol swab, dan kapas kering. Cara kerja metode POCT. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Mengambil satu strip hemoglobin, masukkan pada alat pengukur, dan secara otomatis alat akan hidup. 3. Layar akan menampilkan nomor kode strip. Pastikan nomor kode sama dengan kode pembuku strip. Kemudian akan terlihat gambar tetesan darah. 4. Memasang lancet. 5. Mengusap jari dengan kapas alkohol. 6. Mengambil sampel darah dengan menggunakan softlick. 7. Meneteskan sampel darah pada alat strip tes reaksi. Dan dalam hitungan ke-30, layar akan menampilkan hasil. Hasil interpretasi atau cara membaca hasil. Untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan hemoglobin, kita dapat melihatnya melalui nilai yang terdapat pada strip pemeriksaan tersebut. Nilai batas normal kadar hemoglobin menurut World Health Organization 2001 yaitu untuk umur 5-11 tahun kurang dari 11,5 gram per desiliter. Untuk umur 12 hingga 14 tahun yaitu kurang dari 12,0 gram per desiliter. Sedangkan untuk umur di atas 15 tahun, baik perempuan yaitu lebih dari 12,0 gram per desiliter dan untuk laki-laki lebih dari 13 gram per desiliter. Ketika hasil yang keluar pada saat pemeriksaan menunjukkan angka yang lebih rendah dari standar tersebut, maka orang tersebut memiliki kadar hemoglobin yang rendah. Kondisi tersebut disebut juga sebagai anemia. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok B2D. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.